Bos inti Arta Nusantara ditangkap tim tabur kejaksaan di Jakarta. Umpama peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Arti peribahasa ini tepat jika disematkan kepada Hartanto Hutomo, Direktur PT Inti Arta Nusantara. Tersangka Hartanto Hutomo terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi dana proyek pembuatan taman kota dan pelataran parkir pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akhirnya tidak berkutik ketika tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Agung RI bersama Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku menangkapnya di tempat persembunyiannya di kawasan Jalan H. Suwaib 1 Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat 5 September sekitar pukul 12.58 waktu Indonesia Barat. Bos PT Inti Arta Nusantara yang adalah kontraktor asal Surabaya ini diketahui melakukan tindakan yang merugikan negara miliaran rupiah. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi atau BPKP melakukan audit pada proyek yang menggunakan APBD Kabupaten KKT tahun 2017. Hartanto Hutomo yang berusia 58 tahun pasca ditetapkan sebagai tersangka kabur ke Surabaya sehingga Direktur PT Inti Arta Nusantara ini dimasukkan dalam DPO. Usai ditangkap, DPO Kejati Maluku ini langsung diberangkatkan dari Jakarta ke Ambon dengan dikawal langsung oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah pengecekan administrasi di Kejati Maluku, tersangka langsung dititipkan di Rutan Waiheru Ambon. Kasipenkum dan Humas Kejati, Wahyudi Kareba, kepada DMS Media Group menjelaskan tersangka merupakan DPO Kejaksaan Tinggi Maluku yang kabur dan sempat menghilang ke Pulau Jawa. Menurut Wahyudi, tersangka selalu menggunakan berbagai dalih dalam menghindari panggilan jaksa, seperti alasan mencari penasihat hukum hingga terpapar COVID-19. Hartanto Hutomo menurut Wahyudi dinyatakan sebagai tersangka lantaran dirinya adalah kontraktor yang menangani pekerjaan pembangunan Taman Kota KKT. Dapat kami informasikan bahwa pada hari Sabtu, tersangka Hutomo Haryanto telah diamankan oleh tim tabur Kejati Maluku dan bersama dengan tim tabur Kejaksaan Agung RI. Penangkapan dilakukan di Jakarta Barat. Kemudian diamankan terlebih dahulu di Kejaksaan Agung RI sambil menunggu penerbangan ke Ambon. Diberangkatkan hari Minggu dini hari jam 1 dan tiba di Bandara Internasional Patimura Ambon pukul 7 pagi. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan administrasi di Kejaksaan Tinggi Maluku, tersangka segera kami titipkan di Rutan Ambon. Diketahui sebelumnya dalam kasus bernilai 4,5 miliar rupiah, bos PT IAN itu ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 tersangka yang saat ini mendekam di Rutan Kelas 2 Ambon, yaitu Kepala Dinas PUPR KKT Adrianus Siasale, Wilma Venan Lampir selaku PPTK, dan Frans Julianus Pelamonia selaku pengawas. Proyek Taman Kota di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu menggunakan sumber anggaran dari APBD Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2017. Berdasarkan hasil audit BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku, akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian hingga 1,38 miliar rupiah.